Halo semuanya, perkenalkan saya Christian Aritonang, salah satu pasien suspek COVID-19 yang sembuh dengan cara isolasi mandiri di rumah. Berawal dari tanggal 16 di bulan Maret yang lalu, badan saya, bahkan semua persendian saya terasa sangat ngilu sekali. Di tanggal 17-nya badan saya panas tinggi, kepala terasa pusing dan badan sangat lemas sekali, bahkan ada juga batuk. Bahkan suhu badan saya sampai mencapai 40 derajat Celcius. Minum obat panas pun tidak turun sampai normal. Dan pada akhirnya setelah 3 hari kemudian, di tanggal 19-nya saya ke klinik dekat rumah saya, dan di sana saya ditetapkan jadi ODP COVID-19 karena kebetulan istri saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang dan merawat pasien dengan suspek COVID-19. Sampai tanggal 21-nya badan saya masih panas dan semakin lemas. Rasa mual semakin menjadi dan batuk saya pun semakin bertambah. Dan akhirnya saya berobat ke salah satu rumah sakit swasta dekat rumah saya, dan di sana saya dicek dengan hasil labnya normal, tetapi hasil foto toraksnya ada pneumonia. Tapi karena saya masih bisa makan dan minum, akhirnya dokter menganjurkan saya pulang dan isolasi mandiri di rumah. Di tanggal 23-nya badan saya masih panas dan tentunya semakin lemas keadaan saya, yang akhirnya saya menghubungi Dinkes. Dan tepatnya jam 11 malam di tanggal 23 tersebut, saya dijemput oleh pihak COVID-19 dengan ambulan dan saya dibawa ke RSUD. Di RSUD tersebut saya diisolasi di tenda persis di depan rumah sakit tersebut selama 2 hari. Karena saya sudah diinfus dan diberikan obat, bahkan panas saya turun. Dan akhirnya dokter memutuskan saya boleh pulang dan isolasi mandiri di rumah dengan alasan ketika itu saya tidak sesak. Tetapi saya dipulangkan dengan tanpa rapid test dan tanpa swab. Di tanggal 25 Maret tersebut saya semakin panas dan batuk saya pun semakin bertambah dan badan saya semakin lemas, dan di malam harinya saya akhirnya ke rumah sakit swasta, kembali lagi ke rumah sakit swasta yang di mana saya difoto torak dan dicek lab tersebut, dan di sana saya dilakukan lab kedua. Ya, tentunya puji Tuhan hasil lab yang kedua hasilnya normal, dan foto toraks yang kedua pun tidak ada perburukan. Dan tetapi ketika itu dokter menganjurkan saya untuk segera dirujuk ke rumah sakit COVID-19, dan saya waktu itu diberikan surat rujukan. Tetapi istri saya memutuskan untuk merawat
di rumah sendiri, merawat saya di rumah saja, dan istri saya memutuskan untuk isolasi mandiri karena saya masih bisa makan dan minum walaupun keadaan dipaksa, dan saya tentunya dibekali obat-obatan di rumah. Saya demam sampai tanggal 28. Tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sudah bisa membayangkan kalau badan kita ini panas selama 13 hari. Ya. Panas satu hari aja rasanya badan kita ini sakit, tetapi panas ini sampai berhari-hari, berlarut-larut sampai 13 hari. Badan saya ketika itu dalam kesakitan tersebut, tentunya saya banyak berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika saya dalam kesakitan, badan rasanya semua seperti digebukin pakai martil atau palu ukuran 20 kilo. Badan lemas, tentunya mual, sakit kepala, pusing, bahkan batuk. Dan saya hanya menjerit dan menangis kepada Tuhan. Sempat saya berpikir, apakah ini akhir daripada hidup saya? Tetapi istri saya yang selalu menguatkan saya untuk sabar, berdoa, dan tentunya berpikiran positif bahwa saya pasti akan sembuh. Puji Tuhan, di tanggal 30 Maret tahun 2020 yang kemarin, semua rasa sakit yang saya rasakan tadinya hilang semuanya. Dan kalau ada teori yang mengatakan ketika penyakit COVID menghampiri kita, di hari ke-14 imun tubuh kita akan menguat dan mengalahkan virus tersebut. Pada teorinya adalah benar karena prakteknya sudah saya rasakan sendiri. Di hari ke-14 tersebut, rasa sakit yang saya rasakan tadi, badan saya yang seperti digebukin palu ukuran 20 kilo, semuanya hilang total. Puji Tuhan, saya sudah merasakan teori tersebut, bahkan sudah merasakan prakteknya. Dan saya bersyukur pada Tuhan, kalau hari ini saya masih hidup, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya boleh mengalami mukjizat Tuhan ini. Dan sampai hari ini pun di tanggal 11 April tahun 2020 ini saya masih tetap isolasi mandiri di rumah karena saya punya anak 3 dan keluarga yang harus saya jaga. Jadi kalau saudara-saudari ada yang mengalami gejala seperti yang saya alami, tentunya intinya jangan panik dan jangan stres, dan segeralah berobat. Dan jika gejalanya masih ringan, sebaiknya dirawat di rumah saja dan isolasi mandiri di rumah. Kemudian harus makan makanan yang bergizi dan minum vitamin C. Dan tentunya perbanyak minum jus jambu biji dan empon-pon. Empon-pon itu adalah jahe, kunyit, dan temulawak. Itu akan membuat imun tubuh kita semakin kuat. Dan tentunya inti daripada isolasi mandiri ini adalah supaya kita terhindar dari COVID-19 ini, ya. Oleh karena itu, pesan saya kepada kita semua, tentunya jangan panik dan jangan stres. Mari kita lawan COVID-19 ini dengan semangat dan dengan doa tentunya. Terima kasih. Inilah kesaksian saya yang sudah disembuhkan dari suspek COVID-19 dengan isolasi mandiri di rumah.
Dan ketika saya diisolasi mandiri, tentunya setiap rasa sakit yang saya rasakan, misalnya panas, saya dikasih obat panas, batuk, saya dikasih obat batuk. Nah tentunya kalau saya mual, dikasih obat mual. Hanya itu aja. Tentunya puji Tuhan, ketika di hari ke-14, semua rasa sakit yang saya rasakan hilang dan tidak berbekas. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.